Welcome back to Hobi IT. Video kali ini kita akan upgrade RAM dan SSD laptop 5490. Hal-hal yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah SSD Samsung seri 860 EVO. Di sini saya menggunakan SSD berkapasitas 500 GB. Kemudian klip untuk membuka cover laptop. Kemudian ada obeng plus dan obeng minus. Kemudian ada dua keping RAM DDR4 16 GB. Semua sudah siap. Sekarang kita buka SSD-nya. Berikut adalah tampilan SSD-nya. Ada buku panduan dan SSD tentunya. Berikut adalah Samsung SSD seri 860 EVO. Terlihat solid ya, teman. Baik, sebelum memasangnya kita buka dulu cover belakangnya dengan obeng plus. Baik, sudah kita buka. Sekarang kita lihat tampilan dalam dari laptop Dell E5490. Berikut adalah tampilannya. Berikut adalah harddisk SATA 1 tera. Kemudian berikut adalah slotnya, ada dua slot DDR4 RAM. Untuk standarnya itu menggunakan RAM 8 GB ya. Jadi membukanya cukup dengan menekan ujung dari pengaitnya aja. Nah, seperti itu. Kemudian kalian lepas RAM-nya. Langsung saja kita lepas dari slot SATA-nya. Oke, sudah kita lepas. Kemudian yang harus kita persiapkan adalah Iron Boot. Iron Boot ini berfungsi untuk sebagai media cloning harddisk dari
hard disk to SSD. Jadi jika kalian belum tahu apa itu Iron Boot, bisa kalian lihat video Hobi IT yang pertama. Kemudian kalian tekan saja F12 untuk masuk ke menu booting. Di sini ada alert sistem memori, ada perubahan pada sistem memori. Kalian tekan F1 saja, tidak masalah. Jadi kita klik enter saja, kita booting melalui Kingston Data Traveler. Baik, berikut adalah tampilan Iron Boot CD. Kemudian yang kalian siapkan adalah converter SATA to USB. Di sini saya menggunakan merek Ugreen. Tinggal kalian pasang saja ke USB-nya. Kemudian kalian pilih folder utilities. Kemudian kalian pilih folder hard disk tool. Kemudian pilih imaging dan pilih Lajesoft. Kenapa saya menggunakan Lajesoft di sini? Karena Lajesoft itu sudah support untuk Windows 10 versi 18.09 ke atas. Kalau untuk Macrium dan yang lain itu saya sudah coba, belum support. Jadi makanya saya mencoba itu. Kemudian kalian pilih source-nya, yaitu hard disk untuk source-nya. Kemudian untuk destination-nya kalian pilih SSD. Jangan sampai kebalik ya, untuk source dan destination. Kemudian kalian pilih next. Kemudian kalian pilih copy without. Kemudian di sini adalah detail ready to clone. Kalian klik next saja. Oke. Nah, kalian tunggu saja sampai prosesnya selesai. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Salam Hobbit, Hobi IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.